Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Awan di sini guys. Hari ini kita akan bahas mengenai pelaporan pelanggaran oknum pejabat pajak di Kementerian Keuangan. Nah, pelaporan oknum nih ya. Jadi menarik nih ya. Ini satu PMK baru hari ini soalnya. Oke. Tetapi seperti biasa saya mau disclaimer dulu nih guys ya, supaya nggak salah ya. Saya mesti disclaimer bahwa semua yang gue sampaikan ini adalah pendapat pribadi gue 100% gitu teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Nah, kalau ada yang salah langsung ada koreksi di bagian komentar teman-teman ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak guys ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda dalam melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena masing-masing orang kan punya kasus yang beda-beda gitu ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda langsung atau ke penyuluh di KPP, jangan ke AR ya, ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda. Gitu guys. Nah, Awan akan tersedia secara gratis, secara langsung di live Instagram Pajak Smart seperti biasa ya, Senin jam 8 malam gitu guys. Dan bulan Januari ini kita masih ada teman-teman ya, Januari, Februari, Maret, 3 bulan kita lanjut program terbaik dan terdahsyat tahun ini ya, di dunia perpajakan maksudnya ya, yaitu program STP atau Siapa Takut Pajak. Ini adalah program pelatihan buat teman-teman supaya berani menghadapi petugas pajak teman-teman, berani SP2DK, pemeriksaan, hingga berani berdebat dengan oknum petugas pajak ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu teman-teman. Nah, jika Anda masih takut bertemu dengan petugas pajak gitu ya, maka program STP ini adalah solusi tepat buat Anda. Silakan teman-teman bisa masuk ke website www.siapataKutPajak.com untuk bergabung guys. Kita akan berjumpa di komunitas eksklusif program STP ya, di grup Telegram bersama saya, dan kita ada live coaching setiap hari Jumat jam 8 malam guys. Nah, oke, itu guys ya. Selamat bergabung di www.siapataKutPajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif ini. Oke, sekarang kita bahas mengenai PMK baru ya, tetapi yang pertama adalah apakah kita masih percaya dengan petugas pajak? Nah, ini nih, ini isu yang sudah hangat sejak tahun lalu sebenarnya ya. Apakah Anda masih percaya dengan petugas pajak? Atau saya aja yang merasa agak seperti gimana gitu ya. Nah, jadi PMK baru ini, PMK 205 ya, PMK 205 tahun 2022 tentang pelaporan oknum pejabat di Kementerian Keuangan. Nah, nanti kita baca sama-sama nih guys beritanya ya. Dengan segala kejadian 1 tahun terakhir ini ya, sejak sebelum PPS, kemudian PPS, kemudian akhir tahun ini, tahun kemarin ya, kemudian awal tahun ini gitu. Apakah Anda masih percaya dengan petugas pajak? Atau Anda merasa ada keraguan-raguan? Atau Anda merasa ada ketakutan? Atau Anda merasa, udahlah brengsek lah semua ini gitu? Atau ada perasaan seperti itu ya? Saya nggak tahu nih, saya bertanya nih teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah mengalami intimidasi atau ancaman atau tekanan. Nah, ini kalau teman-teman yang sudah berhadapan dengan AR, mungkin ada pengalaman. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu benar atau tidak gitu ya. Atau mungkin Anda mendapatkan bahasa-bahasa halus tetapi tajam, menusuk dalam hati gitu ya, dari seorang oknum pejabat gitu. Nah, sekarang ada solusinya teman-teman. Sekarang ada solusinya ya. Kalau Anda merasa mendapatkan perlakuan yang salah atau yang error atau merasa Anda terancam atau terintimidasi gitu ya, Anda bisa membuat laporan ya, laporan sebagai whistleblower. Nah, whistleblower artinya orang yang melaporkan kemudian dilindungi gitu teman-teman ya. Nah, kembali kita ke pertanyaan, masihkah kita percaya dengan petugas pajak? Nah, ini pendapat gue ya, teman-teman, yang pendapat gue pribadi mengenai masih atau perlukah kita percaya dengan petugas pajak ya? Jawaban gue adalah kalau bukan kita, siapa lagi teman-teman? Gitu ya. Kalau bukan lu dan gue, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan turut membantu untuk reformasi pajak ini? Gitu loh guys. Siapa lagi? Gitu. Ya lu, kita semua ini teman-teman ya. Nggak ada lagi yang lain ya. Kalau bukan kita, bukan lu, gue dan kita semua ini, siapa lagi yang nanti akan turut membantu dalam upaya untuk program anti korupsi? Gitu, di negara yang kita cintai ini guys, gitu. Kalau lu mau menghilangkan korupsi, ya lu bantu dong, lu bantu ikut terlibat. Dalam arti gimana? Kalau lu melihat ada indikasi itu, langsung lu laporkan, gitu guys. Jangan tunggu kejadian, apalagi lu terlibat di situ, jangan, jangan gitu teman-teman ya. Nah, kita harus proaktif teman-teman ya. Jadi menurut gue ya, kita perlu percaya kepada Ibu Sri Mulyani dan Pak Jokowi gitu ya, terlepas dari segala kontroversi mereka gitu ya. Tetapi PMK ini sudah membuktikan teman-teman. PMK 205 adalah bukti nyata
niat yang sangat serius gitu teman-teman. Kalau nggak serius nggak ada PMK seperti ini dong. Niat yang sangat serius di lingkungan Kementerian Keuangan, mereka tuh serius gitu untuk terus memperjuangkan reformasi pajak gitu teman-teman. Bukan hanya reformasi pajak tentunya ya, reformasi di seluruh Kementerian Keuangan dan dinakodai oleh Ibu Sri Mulyani ya. Integritas pejabat juga lagi mau digalakin gitu, lagi mau dinaikin gitu loh ya, serta semangat anti korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Pajak gitu teman-teman. Mungkin lu selama ini dengar, oh ada negosiasi, ada korupsi, ada kasih ini kasih itu. Mungkin lu dengar, gua nggak tahu ya apakah itu benar apa tidak, pernah terjadi atau tidak terjadi. Tetapi kalau bukan kita yang ikut aktif gitu teman-teman, siapa lagi gitu? Siapa lagi? Coba lu berpikir gitu loh. Kalau bukan lu dan gua yang ikut terlibat aktif untuk memberantas ini, siapa lagi? Gitu. Nggak ada lagi teman-teman ya. Kalau kita biarkan perilaku ini, negara makin busuk. Gitu teman-teman. Negara makin busuk, makin rusak ya. Efeknya bagi kita semua juga, kita semua yang rugi gitu teman-teman ya. Jadi gue mendorong buat teman-teman untuk turut serta aktif ya teman-teman. Kita mesti aktif. Kalau lu tidak aktif untuk melaporkan si oknum pejabat yang brengsek gitu ya, maka negara ini nggak bisa maju gitu guys. Nah, kalau kita mau negara ini maju, maka lu masih jadi aktif gitu teman-teman. Nah, dan PMK ini adalah kesempatan bagi kita untuk ikut sebagai warga negara. Lu kan nggak bisa ngomel-ngomel sama pejabat ya. Sebagai warga negara, lu bisa ikut aktif dalam melaporkan. Cukup melaporkan teman-teman ya, apabila lu mengalami perlakuan yang tidak baik oleh petugas pajak. Gitu guys ya. Nah, sekarang kita baca nih teman-teman detail mengenai PMK 205 tahun 2022. Nah, kita baca nih teman-teman ya, biar nggak salah nih teman-teman. Kembali lagi ke news.dtc.co.id ya. DTC adalah portal berita paling terpercaya di dunia perpajakan di Indonesia ya. Nah, DTC News, PMK 205 tentang pengelolaan pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor di lingkungan Kementerian Keuangan ya. Nah, lingkungan Kementerian Keuangan artinya termasuk DJP gitu teman-teman. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah ketentuan mengenai pengelolaan pelaporan pelanggaran atau whistleblowing ya, atau whistleblower dan perlindungan pelapor. Pelapornya whistleblower, pelaporannya whistleblowing gitu ya di lingkungan Kemenkeu. Sri Mulyani telah menerbitkan PMK 205 tahun 2022 yang menggantikan PMK yang 2010 zaman dahulu banget ya. Nah, ketentuan ini dirilis untuk menyederhanakan. Nah, teman-teman ya, ingat menyederhanakan proses pelaporan setiap indikasi korupsi di lingkungan Kemenkeu. Oh, dia fokus ke korupsi ya. Ya, kalau bukan korupsi apa lagi? Gitu ya, teman-teman. Penyakit dari sebuah negara adalah korupsi gitu ya, dari zaman dahulu, zaman sekarang sampai zaman akan datang. Nah, untuk mengatur pengelolaan pelaporan pelanggaran, serta untuk mendorong peran serta pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran disiplin. Oh, jadi banyak teman-teman ya, bukan hanya masalah korupsi ya. Pelanggaran disiplin iya, penyimpangan iya, penyalahgunaan wewenang iya, pidana korupsi juga iya. Nah, perlu dilakukan penyederhanaan dan penyempurnaan terhadap mekanisme pengelolaan pelaporan pelanggaran. Bunyi salah satu pertimbangan PMK-nya. Di pertimbangannya, teman-teman. Nah, di pasal 2 dikatakan, menyatakan peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyampaian pelaporan pelanggaran, tindak lanjut pelaporan pelanggaran, dan pemberian perlindungan pelapor, teman-teman. Dibandingkan dengan ketentuan yang lama, PMK ini lebih banyak menyinggung mengenai perlindungan pelapor. Jadi, perlindungan ini sangat urgent sekali ya. Kalau orang tidak dapat perlindungan, ya orang nggak mau lapor. Sesimpel itu ya. Dan integrasi sistem aplikasi pelaporan pelanggaran yang dikembangkan Kemenkeu bernama aplikasi WISE ya. Aplikasi WISE ini atau WISE ini sampai sekarang gue sudah coba cek di Play Store, belum ada teman-teman ya. Coba nanti teman-teman cek ya. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan ada program aplikasi WISE ini. Jadi Anda bisa laporkan oknum pejabat gitu ya langsung dari aplikasi. Ini negara betul-betul mau bantu gitu loh, mau membersihkan orang-orang gitu ya. Maksudnya mau negara ini lebih baik gitu teman-teman. Nah, pelapor menyampaikan pelaporan pelanggaran melalui saluran pelaporan, yaitu bisa melalui yaitu dengan menyampaikan secara langsung kepada pengelola. Nah, pelaporan pelanggaran ini paling sedikit memuat unsur indikasi pelanggaran yang diketahui, tempatnya apa, indikasinya apa, waktunya kapan terjadi, dan pihak-pihak siapa yang terlibat, serta bagaimana pelanggaran itu dilakukan. Anda mesti sebutkan teman-teman secara lengkap ya. Nah, penyampaian pelaporan pelanggaran dapat disertai dengan dokumen atau bukti pendukung dan identitas pelapor. Jadi, siapa saja boleh melapor dan Anda harus melampirkan pendukungnya
baik itu berupa dokumen atau audio atau video atau apapun teman-teman yang bisa mendukung argumen lu gitu. Nah, identitas pelapor tersebut paling sedikit memuat nama, alamat, nomor telepon, dan atau alamat emailnya. Setelah menyampaikan pelaporan pelanggaran, pelapor nantinya akan mendapatkan nomor register pelaporan pelanggaran. Oke, mantap. Kemudian, saluran pelaporan yang tersedia meliputi aplikasi WISE. Ya, aplikasi WISE ini belum ada, tetapi kita tunggu, mungkin segera akan ada. Bisa via surat, bisa via email, bisa layanan pesan singkat elektronik. Oh, bisa juga ya? Bisa pesan singkat elektronik. Oke, bisa melalui telepon, bisa faksimil, dan atau kotak pelaporan pelanggaran. Nah, saluran pelaporan selain aplikasi WISE disediakan oleh pengelola, maksudnya oleh si masing-masing divisi seperti ini begitu ya, teman-teman ya. Nah, meski demikian, setiap pelaporan pelanggaran yang diterima bakal ditindaklanjuti dan didokumentasikan di aplikasi WISE oleh pengelola. Tata kelola aplikasi WISE dilaksanakan sesuai dengan kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di Kemenkeu. Nah, setelahnya pengelola melakukan verifikasi atas setiap pelaporan pelanggaran yang diterima. Nah, kegiatan verifikasi ini diantaranya meliputi data penelitian kelengkapan identitas pelapornya dulu nih. Karena kan mesti ada legal standing dong. Penelitian kelengkapan unsur pelaporan pelanggaran, penelitian dokumen atau bukti pendukung yang disampaikan pelapor, serta penyusunan kesimpulan. Oke. Nah, kesimpulan inilah akan memuat pernyataan laporan yang dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti beserta alasannya. Kesimpulan dan nomor register pelaporan pelanggaran juga disampaikan kepada pelapor melalui aplikasi WISE dalam kurun waktu paling lambat 10 hari kerja sejak pelaporan diterima. Oke. Jadi kalau lu melaporkan, maka maksimal 10 hari akan ada kesimpulan. Sesimpel itu teman-teman ya, 10 hari kerja maksudnya ya. Nah, aplikasi atau kajian terhadap pelaporan pelanggaran paling sedikit memuat uraian unit kerja terkait, pokok permasalahan atau materi pelanggaran, ketentuan yang dilanggar, kesimpulan, serta usulan tindak lanjut. Nah, usulan tindak lanjut itu akan berupa ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan oleh pengelola, dilimpahkan ke pengelola pada unit terlapor, tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diteruskan kepada kementerian, lembaga, instansi lain di luar Kemenkeu, atau menutup pelaporan pelanggaran. Oke. Nah, dalam hal hasil kegiatan pengawasan ditemukan indikasi tindak pidana, Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi Anda akan dilindungi teman-teman ya. Lu sebagai saksi atau korban akan dilindungi. Itu clear di sini ya. Nah, sementara itu pasal 10 tersebut memuat komitmen dalam pemberian perlindungan terhadap pelapor. Kembali lagi nih. Perlindungan pelapor ini wajib dilakukan oleh pimpinan Kemenkeu dan pengelola. Pimpinan Kemenkeu ya teman-teman ya. Nah, perlindungan pelapor paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas dan materi pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelapor berasal dari masyarakat, pimpinan Kemenkeu dan pengelola wajib menjamin pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Kemenkeu kepada masyarakat. Nah, pimpinan Kemenkeu juga memberikan pemahaman mengenai perlindungan pelapor kepada seluruh pegawai di lingkungannya. Nah, di sisi lain, pimpinan Kemenkeu dilarang menerbitkan kebijakan kepegawaian dan atau kebijakan lain yang, teman-teman, merupakan bentuk tindakan balasan kepada si pelapor seperti ancaman, intimidasi, dan teror. Jadi, kalau lu mengalami intimidasi, lu lapor balik lagi. Gitu, teman-teman ya. Dilarang, teman-teman ya. Dilarang ada tindakan balasan dari si pengelola atau siapapun kepada si pelapor. Ingat, teman-teman. Jadi, Anda dilindungi. Gitu. Nah, dalam pelaksanaannya, Itjen Kemenkeu melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelaporan pelanggaran di Kemenkeu. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelaporan pelanggaran dilaksanakan secara triwulanan dengan tujuan untuk menjamin pengelolaan pelaporan pelanggaran dilaksanakan dengan benar, teman-teman. Penyelesaian kendala pelanggaran dan atau perbaikan berkelanjutan pelanggaran. Nah, pelaksanaan peraturan ini pemantauan ini dilaksanakan melalui aplikasi WISE. Nah, kita tunggu aplikasi teman-teman ya. Sebagus apa sih nanti aplikasinya ya? Nah, jadi organisasi di lingkungan Kemenkeu yang telah memiliki aplikasi pengelolaan pelaporan pelanggan, selain aplikasi WISE, wajib melakukan integrasi data pelaporan pelanggaran dan tindak lanjut pengelolaan pelaporan pelanggaran secara real time dengan aplikasi WISE. Paling lambat 12 bulan sejak PMK ini mulai berlaku. Walah, masih lama teman-teman. 12 bulan. Oke. Nggak apa-apa teman-teman ya. Ini kan masih baru ya teman-teman. Jadi kalau Anda melaporkan seseorang melalui DJP gitu ya kan, melalui pengaduan @pajak.go.id. Nanti pengaduan ini akan diintegrasikan ke aplikasi WISE. Sesimpel itu ya. Nah,
pada saat PMK ini mulai berlaku, peraturan PMK 103 2010 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PMK ini. Nah, pada saat PMK ini berlaku, PMK 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oke. Peraturan Menteri ini berlaku tanggal 28 Desember 2022. Oh, udah lama ya? 2022 udah lama dong. Desember, ya kemarin lah ya. 2 minggu yang lalu. Gitu. Oke, teman-teman. Itu beritanya, teman-teman ya. Teman-teman silakan cek ke dirtisi.com, dirtisi.co.id kalau mau tahu peraturannya lebih detail. Oke. Kembali lagi kita membahas mengenai banyak pertanyaan, teman-teman. Banyak orang bertanya, kalau gue melapor, apakah gue akan dilindungi? Nah, ini teman-teman. Tadi kan sudah jawab ya. Kembali lagi, ini masalah trust. Masalah kepercayaan lagi, teman-teman ya. Apakah lu percaya dengan pemerintah kita? Itu yang paling penting, teman-teman ya. Apakah lu merasa pemerintah kita akan melindungi lu dengan segala macam berita-berita politik di luar sana ya, dengan segala macam berita-berita mengenai undang-undang ini dan sebagainya, undang-undang apa gitulah yang Anda mungkin merasa kepercayaan masyarakat tuh menurun gitu ya. Yang saya tahu gitu. Tetapi yang saya tahu justru di Kementerian Keuangan nggak begitu, teman-teman ya. Jadi di Kementerian Keuangan sejauh ini menurut gua mereka sangat-sangat proaktif untuk menjaga kerahasiaan terutama pelapor gitu ya. Kalau Anda melaporkan maka lu akan dijaga. Yang setahu gua seperti itu. Nah, jadi gua sangat optimis, teman-teman ya. Gua sangat optimis bahwa PMK ini adalah bukti, teman-teman. PMK ini adalah bukti nyata bahwa negara tuh sangat ingin wajib pajak kita semua ya, Anda dan saya gitu menjadi patuh sekaligus serta kita bisa memberantas atau menghilangkan perilaku buruk oknum pejabat pajak gitu, teman-teman ya. Jadi WP jadi benar, petugas pajak juga jadi benar gitu, teman-teman. Inilah integrasi yang diharapkan oleh Menteri gitu, oleh Ibu Sri Mulyani gitu, teman-teman ya. Nah, di PMK ini sudah jelas, teman-teman ya, ada pasal bahwa identitas Anda akan dilindungi kok, guys. Jadi lu nggak usah khawatir. Jangan khawatir, kita percaya pada pemerintah gitu, teman-teman. Kita percaya pada Ibu Sri Mulyani, pada Pak Jokowi dengan niat baik mereka gitu ya. Negara ini tuh sudah betul-betul pengen banget memperbaiki negara ini, teman-teman ya. Nah, dan kalau lu nggak terlibat aktif, ya kalau siapa lagi gitu lah. Siapa lagi kalau lu nggak terlibat aktif gitu loh. Oke, kalau lu melihat ada error, kemudian lu nggak berani lapor, ya negara ini nggak bisa maju, teman-teman. Ya, cuman lu dan gua, kita semua inilah yang bisa bikin negara ini maju gitu. Nggak ada orang lain. Nggak ada orang luar yang mau bantuin kita. Nggak, kita semua inilah yang harus proaktif gitu, teman-teman ya. Perilaku yang koruptif, kemudian intimidatif, kemudian kesewenang-wenangan yang sering terjadi, yang gue nggak tahu apakah benar apa enggak ya, oleh pejabat gitu ya, itu akan terus merajalela kalau lu nggak berperan aktif gitu, teman-teman ya. Nah, which is itu bukan yang kita mau itu, teman-teman ya. Nah, kita maunya itu good governance, jadi good regulation gitu ya, pengelolaan ketatanegaraan yang bagus, kemudian para pejabatnya berperilaku yang baik, kemudian wajib pajak juga patuh dan teredukasi dengan baik, itu paling penting, teman-teman ya. Selama ini edukasi selalu jadi masalah di dunia perpajakan. Saya sih geleng-geleng kepala ya mengenai edukasi, masih buruk sekali menurut saya ya. Dan banyak sekali orang akhirnya bersalah gitu secara perpajakan hanya gara-gara edukasi yang tidak tersampaikan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian apakah banyak orang bertanya nih, apakah gua akan diperberat oleh oknum ini? Nah, jadi banyak orang ketika gua sarankan, ya udah lu laporin aja deh petugas pajaknya. Dia bertanya balik, lah kalau gua laporkan nanti gua dikerjain nggak oleh orang ini? Orang ini malah memperberat sanksi gua nggak? Gitu, ya. Banyak orang takut begitu, gitu. Kalau gue laporkan nanti kasus yang gue sedang berjalan ini makin berat dong oleh si oknum ini, kan gitu. Yang jadi ketakutan gitu ya. Nah, jadi banyak orang berpikir kalau gue mesti bayar 10, gara-gara gue laporkan gue jadi mesti bayar 20 dong. Wah, cilaka. Karena negara ini kan tahu sendiri ya kita persepsi pribadi seringkali dipakai dalam membuat keputusan gitu ya. Nah, jadi gini, guys, ini pendapat pribadi gue ya. Hilangkan ketakutan itu, teman-teman. Hilangkan semua ketakutan itu ya. Lu harus punya mindset bahwa kita semua ini mau jadi WP yang jujur, yang patuh. Kita mau negara ini maju. Oke, negara ini maju, salah satu indikasinya wajib pajaknya masih patuh. Iya dong? Nah, maka kalau memang gue bersalah, gue akan minta maaf. Oke? Gue akan minta maaf, gue perbaiki diri, dan gue akan membayar apa yang perlu gue bayar. Tentu saja gue minta yang tarif yang paling ringan, udah pasti ya. Karena kan mungkin banyak nggak sanggup untuk bayar pajak atau dendanya gitu ya. Nah, tetapi gue akan menjadi orang wajib pajak yang patuh, bertanggung jawab, dan gue siap dengan konsekuensi atas kesalahan-kesalahan gue. Itu dong, wajib pajak yang benar begitu ya. Nah, tetapi
walaupun gue ini bersalah gitu teman-teman ya, dan harus bayar pajak gitu ya, tetapi bukan berarti gue ini mesti diperlakukan seperti teroris, enggak dong. Nah, seperti penjahat gitu ya, gue mesti dipukulin kan enggak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita sama-sama mau negara ini lebih baik. Oke, kita sama-sama mau jadi patuh kepada hukum, wajib pajak jadi benar, tapi si oknum, si petugas pajak juga mesti benar, gitu dong. Jadi kita sama-sama balance, gitu teman-teman. Wajib pajak jadi patuh, si petugas pajak juga fokusnya itu bukan menindak atau mengintimidasi, tapi fokusnya adalah untuk mengedukasi. Itu teman-teman yang paling penting ya. Cuman yang selama ini saya pahami, nggak begitu di lapangannya. Tapi itu nggak tahu benar apa nggak, itu hanya persepsi pribadi saya saja. Gitu. Nah, jadi teman-teman, Anda jangan takut ya. Justru Anda perlu mendukung teman-teman upaya pemerintah pusat ini supaya seluruh jajaran di Kementerian Keuangan ya, hingga ke bawah ya, termasuk para pejabat-pejabat yang paling bawah sekalipun, itu bisa menjadi teladan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Gitu. Jadi kan kalau mereka jadi teladan, mereka happy, kita juga happy, kita sebagai wajib pajak juga senang kalau kita diedukasi oleh orang dengan benar, gitu teman-teman ya. Nah, setahu saya teman-teman, banyak sekali petugas pajak itu yang baik. Ya, banyak sekali petugas pajak itu yang benar, yang baik, yang mengedukasi dengan benar gitu loh. Hanya segelintir aja nih oknum nih ya, oknum pejabat yang brengsek gitu ya. Kebetulan mereka ini yang gara-gara perilakunya buruk, akhirnya kan dari mulut ke mulut oleh si wajib pajak ini jadi rame gitu teman-teman. Seolah-olah seluruh petugas pajak itu begitu, padahal enggak gitu. Padahal enggak, hanya segelintir saja orang saja yang mungkin nggak benar perilakunya gitu teman-teman ya. Nah, tetapi yang benar ini nggak tersebar, yang salah ini yang tersebar. Ya, ini masalah gitu teman-teman ya. Nah, jadi Anda harus ikut serta teman-teman, aktif ya teman-teman, dalam melaporkan oknum kalau Anda mengalami perilaku yang tidak baik dari oknum pejabat pemerintah gitu teman-teman ya. Dan ingat, niat kita apa nih? Niat kita melaporkan pejabat ini bukan untuk mencelakai dia, bukan ya. Jangan pernah Anda punya pemikiran seperti itu. Kita bukan mau mencelakai orang. Kita mau laporkan ini untuk, ayo dong, sama-sama kita perbaiki diri. Itu loh teman-teman, sama-sama kita perbaiki diri, kita perbaiki negara ini. Sebagai wajib pajak, kalau saya salah, saya minta maaf dan saya perbaiki diri ke depannya dan saya bayar pajak gitu. Tetapi seorang oknum atau pejabat yang nggak benar perilakunya, juga ayo dong minta maaf, kita perbaiki diri, ganti pendekatannya, ganti pola perilakunya, dan wajib pajak pun akan respect gitu teman-teman. Ya, jadi saling merespek gitu teman-teman. Nah sekarang bagaimana yang kita harapkan dari pejabat? Yang kita harapkan adalah pejabat bisa memperbaiki perilakunya. Itu yang paling penting ya. Karena sejauh ini perilaku masih menjadi momok yang paling bermasalah dari pejabat di lingkungan DJP gitu ya, terutama ya begitulah Anda tahu teman-teman ya. Perilaku teman-teman, perilaku kalau diperbaiki, kemudian pendekatannya diperbaiki. Perbaiki pendekatannya bagaimana? Yang selama ini pendekatannya intimidatif menjadi edukatif. Gitu teman-teman, ini akan luar biasa sebenarnya manfaatnya teman-teman ya. Nah, jalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kalau memang ada prosedur yang sudah baku standar, ya jalankan sesuai prosedur yang berlaku. Nah, contohnya prosedur yang sering tidak dilakukan ya, ada pertemuan dengan petugas pajak, contohnya dengan wajib pajak, tidak ada berita acara. Nah, ini juga perilaku yang salah. Ini prosedur yang salah gitu ya. Ada pertemuan tapi tidak ada berita acara. Akhirnya apa? Akhirnya pertemuannya tidak menghasilkan apa-apa gitu, tidak menghasilkan laporan tertulis, tidak menghasilkan kesepakatan, nggak ada masalah apa-apa. Tetapi justru yang terjadi adalah intimidasi gitu teman-teman. Nah, ini gua nggak tahu benar apa nggak sebenarnya. Kita sama-sama berspekulasi ya, tapi nanti kita akan lihat ketika aplikasi ini sudah matang ya, bagaimana yang terjadi di lapangan, nanti kita lihat sama-sama gitu teman-teman. Oke, nah selanjutnya yang terakhir adalah, ayo dong kita untuk Indonesia maju teman-teman ya. Teman-teman, saya dan Anda ya, mari kita sama-sama turut aktif untuk mengawasi petugas pajak. Bukan hanya mereka ngawasin kita sebagai warga juga mengawasi mereka. Gitu ya. Jangan sampai ada yang bertindak sewenang-wenang, kemudian lu biarin gitu loh. Lu cuma dengar doang, ada petugas yang sewenang-wenang, tapi lu biarin. Atau lu mengalami itu, tetapi lu nggak berani lapor. Itu juga salah teman-teman ya. Nah, jangan sampai ada perilaku yang intimidatif atau mengancam. Kan Anda pernah dengar mungkin ya. Dikit-dikit diancam, mau diperiksa, mau dibukper, dan sebagainya. Ini ancaman teman-teman. Nggak boleh ada kata-kata seperti itu. Mestinya itu diedukasi, bukannya dengan ancaman seperti itu. Nah, kalau Anda mengalami seperti itu terus lu biarin, ya negara ini nggak bisa maju teman-teman. Ya, kalau lu mau negara ini maju, kalau Anda mengalami perilaku seperti itu, lu mesti langsung laporkan teman-teman.
gitu ya. Nah, atau mungkin Anda merasa ada yang error nih, kayaknya setelah pertemuan atau ada surat begini nggak beres deh, ada yang nggak beres deh, mungkin ucapannya nggak beres, perilakunya mungkin nggak benar, atau mungkin Anda merasa prosedurnya nggak ada yang nggak benar gitu ya. Tetapi lu nggak tahu peraturan ya, tetapi gara-gara lu nggak tahu peraturan, lu merasa nggak beres, tapi lu nggak tahu aturan. Nah, yaudah deh lu laporkan aja. Lu laporkan aja, biarkan nanti pihak yang lebih tinggi yang akan memutuskan ini itu bagaimana kesimpulannya. Gitu teman-teman ya. Nah, ingat teman-teman ya, kita membuat pelaporan ini atau pengaduan ini bukan untuk mencelakai orang, bukan. Tetapi untuk kita mau memperbaiki diri nih. Kita maunya sama-sama memperbaiki diri. Ayo dong, saya wajib pajak memperbaiki diri, teman-teman petugas pajak juga memperbaiki diri. Sehingga kita balance sama-sama gitu. Jadi kita sama-sama negara ini maju gitu teman-teman ya. Siapapun yang bersalah kan kita human ya, manusia bisa aja salah gitu ya. Siapapun yang bisa bersalah ya kita masih berani minta maaf dan kita berani untuk merubah diri gitu teman-teman. Supaya apa? Supaya kedepannya lebih efisien, lebih efektif dan akhirnya sama, tujuannya sama nih, negara yang lebih maju. Gitu teman-teman ya. Jadi intinya PMK ini sudah terbit oleh negara, oleh Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani adalah untuk Anda semua, kita semua, teman-teman, untuk memperbaiki negara ini, untuk mereformasi pajak, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan juga meningkatkan kepercayaan kita kepada petugas pajak. Gitu. Kalau oknum-oknum terus dibiarkan, maka kepatuhan akan turun. Gitu. Tingkat kepercayaan akan turun. Padahal hanya segelintir orang saja. Gitu, teman-teman ya. Oke, itu teman-teman ya. Mari kita bantu Ibu Sri Mulyani dan Pak Jokowi untuk mereformasi perpajakan sehingga wajib pajak jadi lebih patuh, lebih jujur, serta petugas pajak juga menjadi sahabat bagi kita semua. Gitu teman-teman ya. Itu aja buat hari ini teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Awan akan tersedia gratis secara langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan di bulan Januari ini saya masih mau promosi lagi ya. Januari, Februari, Maret 3 bulan bersama-sama kita akan ada program yang terbaik dan terdahsyat ya di dunia persilatan pajak maksudnya. Yaitu program STP atau program Siapa Takut Pajak. Nah, ini adalah program pelatihan buat teman-teman supaya bisa berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya, tanpa lu perlu bayar mahal sultan pajak gitu teman-teman. Kalau lu masih ada takut dengan petugas pajak ya, maka program STP ini yang terbaik buat Anda. Silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung guys. Kita akan berjumpa di komunitas eksklusif PSTP di grup Telegram bersama saya, dan kita ada live coaching setiap hari Jumat jam 8 malam guys. Nah, oke. Itu ya guys ya. Terima kasih semuanya. Segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan di komunitas yang sangat eksklusif ini. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.